Semangat pagi di hari Senin, 22 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema menjadi saksi Tuhan. Sebelumnya kita akan memperhatikan bacaan pertama dari leksionari hari ini, kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai dengan 13 yang demikian. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Demikian kesaksian kitab Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan 13. Anggota keluarga Allah, perkenankan terlebih dahulu mengulang ayat 10 dari bacaan Yesaya tadi. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Anggota keluarga Allah, apa arti saksi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang mengetahui, mengalami sendiri suatu peristiwa. Kalau Tuhan dalam ayat 10 tadi menyatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Siapakah yang dimaksudkan dengan sebutan kamu? Jawabnya ada pada kalimat berikutnya, yaitu hambaku yang telah kupilih. Siapa yang dipilih? Tuhan. Anggota keluarga Allah menguatkan lagi tentang pilihan Allah dengan memahami bahwa cara Allah memilih berbeda dengan cara manusia menentukan pilihan. Manusia memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Suatu contoh saja, ibu-ibu saat belanja sayur, memilih sayur yang baik dan masih segar.
yang sudah tidak segar, yang buruk-buruk ditinggalkan. Tetapi Tuhan Allah tidak menentukan pilihannya seperti cara manusia. Tuhan Allah tidak menentukan pilihannya dengan memilih yang baik. Coba kalau Tuhan Allah menentukan pilihannya seperti cara manusia memilih, tentu tidak ada manusia yang dipilihnya. Bukankah tidak ada manusia yang baik? Bukankah semua manusia sebenarnya telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah? Itu berarti semua manusia tidak baik, sudah busuk. Semua manusia itu sampah yang sudah tidak layak dipungut karena sudah busuk karena dosa. Tuhan Allah memilih sejak dunia belum dibentuk. Itu berarti Tuhan Allah yang merancang, membentuk, dan memilih manusia, menentukan pilihannya pada yang namanya ciptaan bernama manusia. Tetapi ternyata manusia pilihan Allah sudah jatuh dalam dosa dan menjadi busuk. Maka cara Tuhan Allah melanjutkan pilihannya adalah dengan cara membebaskannya terlebih dahulu dari kebusukan kuasa dosa. Sehingga tinggal manusia mau atau tidak menerima pembebasan dari kebusukan kuasa dosa tadi. Dalam hal ini, manusia yang mau menerima pembebasan dari kebusukan kuasa dosa akan kembali menjadi pilihan Allah. Jadi, pilihan Allah tidak ditentukan mana yang baik, mana yang tidak, tetapi ketika manusia bersikap mau menerima pemulihan atau mau menerima pembebasan dari kebusukan kuasa dosa tadi. Dan mereka yang bersedia menerima pembebasan dari kebusukan kuasa dosa itu adalah orang-orang yang diperkenankan Tuhan Allah dan kemudian diberi roh ke atasnya. Ayat pertama dari pasal sebelumnya, pasal 42, Yesaya 42 ayat 1 memberikan kesaksian demikian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang-orang pilihanku, dan kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Itu berarti manusia pilihan Allah harus taat kepada roh Allah. Manusia pilihan Allah harus menjalani hidup dengan seturut pada kehendak roh Allah sendiri ketika pengen tetap menjadi pilihan Allah. Ketika manusia keluar dari ketaatan pada roh, berarti manusia tidak bersedia kembali dipilih oleh Allah. Dan orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang taat kepada roh Allah itulah yang kemudian diangkat menjadi saksi-saksi Tuhan Allah. Apakah kita termasuk orang-orang yang dipilih itu? Yang jelas Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah membebaskan kita dari kebusukan kuasa dosa. Tuhan sudah berkenan kepada kita dan Tuhan menaruh rohnya atas kita. Tergantung kesediaan kita pada ketaatan kita pada roh. Tergantung kita mau seturut pada kehendak roh Allah atau tidak. Kalau kita mau seturut pada kehendak roh Allah, apa yang harus kita saksikan? Apa yang harus kita wujudkan ketika kita menjadi saksi-saksi Tuhan Allah? Bagian berikutnya ayat 10 dan 11 memberikan pernyataan demikian. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu berarti yang harus disaksikan adalah kuasa Tuhan Allah yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti di dalam mengatur, menata, dan menyelamatkan dunia. Jadi,
Orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan Allah adalah orang-orang yang mengetahui dan kemudian mengalami sendiri tentang kasih dan kuasa Allah yang mengatur, menata, menyelamatkan dunia tadi, dan itu menjadi kuasa dan kasih Allah yang begitu hebat di dalam hidup setiap orang pilihannya. Mungkin kita bergumul, lantas bagaimana dengan aku yang lemah dan terbatas? Bagaimana dengan aku yang saat ini hanya bisa terbaring, tidak bisa apa-apa karena sakit penyakit? Bagaimana dengan aku yang saat ini merasakan keterbatasan ekonomi? Aku bisa memberikan kesaksian apa? Bagaimana dengan aku yang saat ini merasakan segala yang tidak baik dalam kehidupan? Bagaimana dengan aku yang saat ini merasakan dampak COVID yang tidak kunjung henti terjadi ini? Apakah aku bisa menjadi saksi Tuhan? Apakah aku bisa tetap menjadi pilihan Allah? Yang bisa menjadi saksi Tuhan Allah, yang bisa tetap menjadi pilihan Tuhan Allah adalah setiap kita yang mengetahui dan mengalami sendiri tentang kasih dan kuasa Tuhan yang hebat tersebut. Sama seperti pemahaman KBBI tadi, saksi adalah orang yang mengetahui dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Peristiwanya adalah kasih dan kuasa Tuhan Allah yang mengatur, menata, dan menyelamatkan dunia. Apakah kita masih merasakan, apakah kita masih mengetahui dan mengalami sendiri tentang kasih dan kuasa Tuhan yang menata, mengatur, dan menyelamatkan dunia tadi? Jadi dalam hal ini, menjadi saksi Tuhan Allah bukan perkara masalah dunia yang sedang dan akan selalu dialami oleh siapapun. Di dunia ini masalah tetap ada. Masalah tidak bisa dihindari. Dan menjadi saksi Allah bukan perkara masalah dunia yang tetap ada itu. Menjadi saksi Tuhan Allah adalah perkara sadar dan tahu ada kasih dan kuasa Tuhan, serta selalu mau untuk diubahkan dengan pengertian selalu mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Karena itulah bagian ketika Tuhan Allah mengatur, menata, dan menyelamatkan kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah yang telah dipilihnya, ditetapkannya, dan diberinya roh dari Allah sendiri, kemudian boleh merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang hebat di dalam kehidupan. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh berbahagia ketika kita diingatkan. Kita menjadi bagian orang-orang yang telah dipilih Allah sejak dunia belum dibentuk, dijadikan. Dan ketika kita terjatuh dalam dosa, Tuhan Allah memulihkan kita, membebaskan kita dari kebusukan kuasa dosa, dan kita tetap menjadi pilihannya. Kita ditetapkannya dan kita diberi roh atas kuasa kehidupan kita. Sehingga kita dilayakkan untuk selalu mengetahui, mengalami, merasakan kasih dan kuasa Tuhan ketika menata, mengatur kehidupan, menyelamatkan kehidupan untuk kebaikan. Dan mari kita menyatakan diri kita di dalam kebahagiaan kita. Aku ingin selalu makin dekat dengan Tuhan dan aku adalah orang-orang yang beruntung karena dekat Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 401. Baitnya pertama, kedua, ketiga, dan keempat, makin dekat Tuhan.